Istirahat dulu yang rombongan belakang, terus ini mulai nyebrang lagi, makanya setiap langkahnya tuh disenterin sama si panitianya tuh. Nah ini memang harus hati-hati, siapa lagi kondisi udah gelap gini. Halo, saya Rio, hobinya berpetualang dan jalan-jalan. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman saat mendaki di gunung yang cukup populer di Kalimantan Barat, yaitu Gunung Bawang atau banyak yang menyebutnya juga Bukit Bawang. Gunung Bawang ini berada di wilayah Kabupaten Bengkayang dan memiliki 3 puncak, dengan puncak tertingginya yaitu Puncak Bawang dengan ketinggian 1471 mdpl. Nah, seperti biasa, saya berangkat dari Pontianak menggunakan sepeda motor pada pagi hari dan sampai di kota Bengkayangnya pada siang hari. Oke, sekarang udah jam 12.43, barusan sampai sekitar 10 menit yang lalu di kantor Kecamatan Lumar. Jadi awalnya itu titik kumpulnya di Polsek Lumar, tapi akhirnya diubah di kantor Kecamatan Lumar karena ada aulanya, jadi biar pesertanya itu bisa istirahat dulu. Nah, jadi sebenarnya ini kegiatannya dari Tresbek Community, itu ngadain acara bersih gunung di beberapa gunung di Indonesia, salah satunya di Kalimantan Barat, ini di Gunung Bawang yang masuk di Kabupaten Bengkayang. Jadi ini nanti start sekitar jam 3 atau jam setengah 4-an, saya agak lupa, di rundownnya ada. Nanti bareng-bareng sekitar 40-an atau 50-an orang rame-rame, juga ada dari Sispala, dari Mapala, salah satu kampus juga, terus ada panitianya sekitar 14 atau berapa saya lupa. Pokoknya totalnya lumayan banyak lah ke Gunung Bawang lewat jalur Madi nanti. Jadi ini habis ini saya istirahat dulu, habis perjalanan agak jauh dari Pontianak ke Bengkayang. Nah, kegiatan bersih gunung yang dilakukan oleh Tresbek Community kali ini serempak dilakukan di 5 gunung yang masing-masing terdiri atas Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat, Gunung Slamet di Jawa Tengah, Gunung Penanggungan di Jawa Timur, Gunung Rinjani di NTB, dan Gunung Bawang di Kalimantan Barat. Ini baru selesai prepare sama baru selesai kayak seremonial semacam sambutan sama pengarahan. Ini langsung mengarah lagi ke Desa Madi. Jadi untuk persiapan trekking di Desa Madi, karena Desa Madi itu menjadi salah satu jalur Gunung Bawang. Ini mungkin perjalanan mungkin sekitar 15 sampai 20 menit lah kalau agak lama. Tapi ya semoga sekitar 10 menit. Katanya jalannya udah bagus juga, udah bukan tanah, berisik lah. Untuk akses jalan menuju Dusun Madi sudah lumayan bagus dan bisa dilalui dengan kendaraan dengan cukup lancar meskipun jalannya masih agak sempit. Jadi tidak perlu khawatir dengan kemungkinan roda kendaraan amblas akibat jalan berlumpur dan tanah kuning. 15.34 ini habis ini udah mau start trekking, jadi motor parkir di sini aja. Biasanya rata-rata yang mendaki Gunung Bawang lewat Madi rata-rata motor parkir sini. Udah persiapan untuk start juga. Kalau santai-santai ya, kita sampai 5 sungai ya. Oke, Sapu Jagat 2023, salam angkut! Angkut, angkut, angkut! Oke, 15.47 ini udah start trekking, jadi ya ada sekitar 40 peserta, panitianya sekitar 10. Di antara 40 peserta itu ada Mapala, terus ada Sispala juga. Ini saya salah satu yang umum, dan yang umum kebanyakan masih pada belum berangkat, jadi berangkatnya tuh nanti malam mereka nyusul karena rata-rata banyak yang kerja. Untuk sampai ke lokasi penitipan motornya ini atau lokasi parkir juga nggak terlalu susah. Dari jalan raya sampai ke awal-awal sih masih ada akses internet kenceng ya, teman-teman bisa search saja dulu Bendungan Madi di Google Map, karena kalau searchnya nanti pas udah agak masuk itu sinyalnya susah. Nanti tinggal aren aja mapnya, terus tinggal mapnya biarin jalan aja. Aksesnya nggak terlalu susah sih, jadi jalan makadam campur aspal rusak, ada yang cor-coran beton juga. Sip lah, karena untungnya bukan tanah kuning. Oke, ini lanjut jalan, let's go, semoga aman, selamat sampai di tujuan dan bisa pulang kembali ke tempat masing-masing dengan aman, selamat, sehat, dan utuh. Langsung nyebrang sungai. Nah, mantap. 16.00 tepat jam 4 sore, setelah beberapa menit lewatin sungai. Ini treknya udah mulai nanjak.
Jadi ini pakai sendal jepit dulu karena untuk menuju pos 1 kan jaraknya sekitar ke Simas itu sekitar 3 jam. Dan itu akan melewati cukup banyak sungai, jadi biar nggak repot lepas-lepas sepatu atau nyari pijakan yang kering. Jadi pakai sendal jepit aja dulu. Untuk awal-awal pendakian ini masih cenderung sangat santuy karena treknya landai dan hanya ada sedikit tanjakan yang tidak terlalu curam. Treknya juga menyusuri aliran sungai dan akan ada banyak sungai dari yang kecil hingga cukup besar yang harus diseberangi. (1646) ada persimpangan lewat bawah batu, goa kecil gitu sama yang lurus. Pilih di goa aja, rasain sensasinya kayak gimana. Pendek atau panjang ya? Gelap cuy.
16.49 ini udah kedengaran lagi suara aliran sungai, jadi ini bakal ngelewatin atau nyeberangin sungai lagi. Nah, itu aliran sungainya. Jadi memang benar-benar khas hutan Kalimantan banget. Udaranya kerasa lebih basah dan lebih lembab. Terus banyak banget sungai yang harus dilewati. Terus itu ada kayak camp gitu, tenda dari terpal sama dari gubuk daun-daunan, mungkin pemburu tuh kayaknya. Tuh. Mungkin ini pemburu, camp pemburu. Mungkin tah dia lagi berburu babi atau yang lain kayaknya. Berdasarkan info-info dari teman-teman saya yang udah pernah naik ke sini, katanya masih ada beruang madu. Sama katanya burung enggangnya itu masih banyak, atau burung rangkong. Di pendakian ini saya melihat ada cukup banyak camp-camp di tepi sungai. Nah, itu adalah camp yang dibuat oleh warga lokal ketika mereka masuk ke hutan untuk berburu, mencari ikan, atau memanen hasil hutan lainnya. Tak jarang mereka juga membawa serta anjing peliharaan mereka sebagai rekan untuk sekedar membantu atau berjaga. Tak heran karena anjing memang sahabat manusia yang telah dijinakkan dan dimanfaatkan sejak 7.000 hingga 30.000 tahun yang lalu. Ada persimpangan yang ke arah sungai nih. Nah, ini ada 3 orang ke sungai, peserta juga sama satu panitia. Ini, tapi ada yang langsung lanjut ke atas. Ini sekarang saya nyempetin dulu ke sungai. Yang lain udah pada jalan, udah pada naik. Ini paling bentar doang. Karena keren banget cuy sungainya, mantap asli. Sungai khas hutan Kalimantan, keren banget ya. Oke, ini saya lanjut lagi untuk ke atas biar nggak ketinggalan sama rombongan. Gaspol, mantap. Karena cuma saya sendirian ini yang di sungai, jadi langsung lanjut lagi. Ini sendirian. Sebenarnya ada yang di belakang, cuman nggak terlalu dekat. Seru sih, gitu. Vibe hutan Kalimantan banget, asli bagus. Kayak melipir di sepanjang aliran sungai gitu di awal-awal, di beberapa jam pertama. Ini aliran. Jadi bagus memang. Ini pengalaman baru sih ke Gunung Bawang. Jadi katanya Gunung Bawang itu dianggap sebagai salah satu gunung favorit orang-orang di Kalbar, khususnya yang ini, khususnya yang di Pontianak dan Bengkayang dan sekitarnya. Jadi Kalbar yang sebelah barat. Kalau yang sebelah timur yang ke arah Hulu tuh itu jauh lebih banyak lagi pegunungan dan hutannya. Tapi karena kalau lihat dari peta itu yang di Kalbar yang sisi sebelah barat itu jarang gunung dan jarang daerah perbukitan, jadi Gunung Bawang ini salah satu yang jadi primadona untuk
mereka-mereka yang suka hiking lah, daerah-daerah Bengkayang, salah satunya Gunung Bawang ini. Khususnya yang dari Pontianak ya, di Pontianak ini itu dataran rendah semua, nggak ada gunung, nggak ada hutan, nggak ada bukit. Hutannya mungkin hutan rawa di pinggir-pinggir dekat pesisir aja sama di dekat muara-muara gitu. Oke, ini lanjut lagi, udah setengah 6, 17.21. Setelah sekian lama, ya agak cukup lama jalan sendirian, kira di depan nemu udah gerombolan yang tim yang di depan. Yang di belakang sih masih jauh kayaknya. Di depan mereka berhenti di pinggir sungai, kayaknya abis ini nyebrang sungai lagi. Nah, itu mereka. 17.26, ini istirahat dulu di pinggir sungai sambil nunggu yang gerombolan di belakang. Aliran sungai ya. Dulunya dari sebelah sana. Itu akhirnya yang rombongan belakang udah pada sampai. Terus tadi sempat istirahat dulu yang rombongan belakang, terus ini mulai nyebrang lagi. Kata guide-nya, Bang Frank itu, si guide Akamsi, bakal nyebrangin satu sungai lagi katanya. Lanjut aja, semangat terus, karena emang worth it sih, gunungnya bagus banget ini. Suasana hutannya, mantap. Oke guys, 17.38, saya juga udah mulai nyebrang, ikutan nyebrang juga. Ngikutin rombongan udah nyebrang duluan. Oke, ini udah mulai nyebrang. Harus hati-hati, barusan ada yang kepleset. Hati-hati banget nih. Licin. Oke. Oke, thank you. Belakangnya tidak. Harus stop. Itu jadi panitianya bantuin para pesertanya nyebrang. Karena ada sekitar ada batu yang licin kalau dipijak, dan ini di arus yang ini sebenarnya batunya nggak licin, cuman kalau napak itu arusnya deras banget, jadi bisa kalau nggak kuat pijakannya jadi bisa keseret gitulah. Makanya setiap langkahnya tuh disenterin sama si panitianya tuh. Nah ini memang harus hati-hati, siapa lagi kondisi udah gelap gini. 17.45 udah lanjut jalan dari nyebrang sungai tadi. Ini lanjut untuk mengarah ke camp atau pos 1. Udah semakin gelap, jadi tetap harus lebih berhati-hati. Ini ngelewatin sungai lagi, lebih kecil tapi katanya habis ngelewatin sungai yang terakhir yang lebih kecil ini bakal sampai di tempat camp atau pos 1. Jadi mungkin habis gini kali ya. Apakah sesuai rundown, kita lihat aja, karena namanya jalan di alam atau trekking di hutan itu nggak bisa benar-benar harus sesuai, karena lihat kondisi fisik dan medannya juga. Oke, ini lanjut. Sekarang jam 18.13, gas lanjut lagi. Jam 19.48, sekarang udah selesai bikin shelter. Jadi bukan shelter sih, jadi saya tidurnya pakai hammock di antara dua poni, pasang hammock sama beratapkan flysheet 3x4. Terus udah mandi juga karena campnya ini lokasinya di dekat sungai. Udah mandi cuman bilas-bilas doang. Sama barusan aja selesai masak, ini lagi makan. Nah ini sup makaroni doang. Sup makaroni instan, biar simple aja, karena biar nggak ribet aja deh. Biar cepet masak, mantap. Sekarang waktunya makan, terus habis makan nanti langsung tidur rencana. Karena besok lebih berat. Ya mungkin sekian dulu cerita saya kali ini. Kelanjutan tentang cerita pendakian saya di Gunung Bawang via Madi akan berlanjut di part berikutnya. Terima kasih banyak bagi yang sudah nonton dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di vlog selanjutnya.